Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini ketemu kembali dengan kakak Indah. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan? Semua sudah siap? Yuk, kita mau mulai sekolah minggu kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan satu hari yang baru bagi setiap kami. Kami mau mulai sekolah minggu kami, biar Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kami, biar apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati kami Tuhan. Pujian kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Amin. Semua siap memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kedua Tanganku. Semuanya bergerak, semua berdiri. Sudah siap? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ayo, semuanya siapkan diri, siapkan hati, siapkan pikiran. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bernyanyi dengan sikap berdoa.
dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan pikiran kami untuk Engkau ajar Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan. Berkati kakak abang sekolah minggu yang akan mengajarkan setiap kami, biar hikmat Tuhan itu menyertai setiap mereka dan kami boleh siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya yang di rumah. Oke, jadi minggu ini Kakak Eca akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan Aku Diajari. Nah, kalian bisa buka Alkitabnya nih dari Amsal 22 ayat 6. Kakak ulangin lagi ya. Kalian bisa buka Alkitabnya di rumah masing-masing dari Amsal 22 ayat 6. Oke, kalau udah masing-masing buka di rumah, kita baca bareng-bareng ya. Dari Amsal 22 ayat 6, 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, tadi kita udah sama-sama baca ayatnya, Amsal 22 ayat 6. Sekarang nih, sebelum kita lanjut lagi membahas tentang ayat tersebut, kakak mau tanya jawab dulu tentang kitab Amsal. Ayo di sini siapa yang tahu siapa penulis kitab Amsal? Bener, Raja Salomo. Nah, siapa itu Raja Salomo? Masih pada inget nggak? Iya, Raja Salomo itu adalah raja yang bijaksana atau raja yang berhikmat. Dia salah satu raja yang paling berhikmat yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Nah, kira-kira kitab Amsal itu isinya apa aja ya? Pertama nih, kitab Amsal itu berisi tentang nasihat. Terus ada lagi tentang didikan dan juga tentang pengajaran. Kira-kira nasihat, didikan, dan pengajaran ini berguna untuk apa ya adik-adik? Nah, itu berguna untuk mengingatkan dan mengajari manusia untuk hidup dalam Tuhan. Hidup menurut jalan kehendak Tuhan. Gimana tuh caranya? Ia hidup sebagai orang yang baik. Oke, adik-adik. Ada kata-kata nih, kalau anak-anak yang bijak itu adalah anak-anak yang selalu haus akan pengajaran tentang takut akan Tuhan. Siapa yang di sini mau diajarin tentang firman Tuhan? Angkat tangannya, coba ayo. Iya, sejak kecil kita udah sering ya dengerin firman Tuhan ya dari sekolah minggu ya. Nah, coba kalian lihat kalau misalkan setiap hari Minggu dulu ke gereja ada adik-adik bayi yang masih digendong sama mama papanya tapi udah dibawa ke gereja. Adik-adik kelas balita contohnya. Itu udah dibawa sama mama papanya untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pengajaran yang utama itu datangnya dari mana sih adik-adik sebenarnya? Pengajaran tentang firman Tuhan itu apa dari sekolah minggu? Bukan ya, dari keluarga. Kalau misalkan di rumah adik-adik suka dapat ajaran atau didikan dari orang tua juga kan sehari-hari. Kalau misalkan kayak sebelum makan tuh harus berdoa dulu, atau sebelum tidur harus berdoa dulu. Terus banyak deh macamnya ya yang orang tua ajarkan di rumah. Nah, kenapa kira-kira kita perlu diajari? Coba adik-adik. Supaya kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Terus kalau misalkan udah tahu nih maunya Tuhan dalam hidup kita, maunya kehendak Tuhan dalam hidup kita tuh apa? Terus abis itu kita ngapain? Iya, pengajaran itu membuat kita sebagai orang-orang Kristen itu menjadi orang yang beriman. Nah, beriman atau tidak inilah yang membedakan anak-anak yang mau diajari firman Tuhan sama anak-anak yang tidak mau diajari sama firman Tuhan. Coba kalau kalian lihat di sekeliling kalian nih, banyak anak-anak yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Terus di kehidupannya mereka kayak gimana hidupnya? Beriman atau enggak? Enggak ya. Terus beda kan sama adik-adik yang setiap minggu dengerin firman Tuhan, pergi ke sekolah minggu, rapi pakaiannya, bawa Alkitab, dengerin kakaknya
membawakan firman Tuhan, pasti dalam kehidupan sehari-harinya ada perbedaan deh sama anak-anak yang tidak sama sekali mendengarkan firman Tuhan, atau enggak jarang pergi ke gereja, nggak pernah dengerin firman Tuhan. Pasti ada bedanya deh. Nah, tapi adik-adik, meskipun kita udah menerima pengajaran firman Tuhan, kira-kira hidup kita langsung enak-enak nggak ya? Enggak ya, meskipun sudah menerima pengajaran firman Tuhan, tetap ada yang namanya tantangan adik-adik. Apa sih tantangan dalam hidup? Nih, kakak kasih contoh. Tantangan melakukan dosa. Misalkan di rumah udah disuruh orang tuanya, ayo belajar. Tar dulu mah, main game dulu mah. Main dulu ini sama teman aku. Padahal udah waktunya belajar. Ada nggak yang suka ngelawan sama orang tuanya? Disuruh belajar atau disuruh makan atau disuruh mandi, tapi pada main dulu. Lama banget disuruh makan sama disuruh mandinya. Gak pulang main terus sama teman-teman yang lain. Ada nggak yang kayak gitu? Nah terus nih, adik-adik gimana caranya? Gimana cara diri sendiri ini mengatasi tantangan yang tadi kakak udah bilang? Gimana ya kira-kira caranya? Nah kalian nih bisa menerapkan salah satu cara ini. Caranya, kalian rajin membaca firman Tuhan. Siapa yang di sini sering mendengarkan atau dari radio atau dari TV atau baca saat teduh? Ayo, siapa di sini yang di rumah setiap hari baca saat teduh? Nah, kalian bisa tuh jadiin cara membaca firman Tuhan atau cara saat teduh ini untuk membantu kita menghadapi tantangan yang tadi. Membantu kita untuk memperkuat diri kita supaya gak melakukan dosa-dosa atau godaan-godaan yang tadi kakak udah sebutin. Nih, kalian bisa baca nih ya di Mazmur 119 ayat 9. Bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi yang kakak udah sebutin nih, kalau misalkan kalian mau tetap menjadi anak yang berbeda dengan anak yang tidak diajari tadi sebelumnya. Nah, kalian tuh gimana caranya? Tadi bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu mau kita dari kecil sampai tua nanti, sampai udah opung-opung, kita itu tetap berbuat sesuai dengan kehendaknya. Terus ada juga ya nih, kalau pertanyaan nih, Kak, sampai kapan sih kita harus belajar firman Tuhan? Kira-kira sampai kapan ya kita harus belajar firman Tuhan ya? Nih, kakak punya kata-kata mutiara, ada kata-kata ungkapan. Bunyinya, manusia itu belajar seumur hidup. Maksudnya apa tuh kak? Nah, maksudnya itu manusia harus terus belajar. Mau tua, mau muda, harus tetap belajar. Nah, jadi sesuai sama quotes tadi, sesuai sama ungkapan yang tadi yang kakak bilang, kalau manusia itu belajar seumur hidup, begitu juga tentang belajar firman Tuhan. Kalau misalkan kalian lihat nih, adik-adik lihat kalau misalkan di gereja itu yang datang mendengarkan firman Tuhan tuh apa cuma anak-anak? Apa cuma anak balita? Apa cuma anak pra-remaja aja yang dengerin firman Tuhan di sekolah minggu? Enggak ya adik-adik. Kalau misalkan di gereja kita ada yang udah opung-opung masih datang ke gereja kan? Masih mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, berarti dari anak kecil, tua, sampai orang tua nih, itu semuanya beribadah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita tuh meskipun sampai tua pun udah punya anak, punya cucu nanti, kita semua masih perlu diajari mengenai firman Tuhan. Oke, sekarang untuk kreativitasnya coba kalian tulis di kolom komentar. Itu ada tuliskan beberapa hal dalam bentuk poin 1, 2, 3 gitu ke bawah. Hal-hal yang diajarkan orang tua kalian sehari-hari. Contohnya tadi kakak contohin tentang berdoa dulu sebelum makan, atau berdoa dulu sebelum tidur, atau pagi-pagi kumpul dulu satu keluarga untuk saat teduh, atau gimana. Bebas, sesuai dengan keluarga adik-adik di rumah. Kalau sehari-hari gimana nih?
Nah, itu kalian tulis di kolom komentar, dibuat poin-poin ya adik-adik. Misalkan 1, berdoa sebelum makan. 2, berdoa sebelum tidur. 3, membaca saat teduh bersama keluarga setiap pagi. Kayak gitu ya. Nanti kalian list. Oke. Nah, kalau sudah kalian mengerjakan kreativitasnya, kita mau berdoa sama-sama ya. Doa penutup ya, untuk menutup firman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau mampukan kami agar firman-Mu hidup di dalam hati kami, agar kami dapat berlaku sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja. Tuhan Yesus juga kiranya berkati kami, jagai kami, sertai kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, di tengah wabah virus ini Tuhan Yesus. Kiranya seluruh keluarga kami Tuhan dapat beraktivitas dengan baik, selalu sehat Tuhan Yesus, dan dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Shalom adik-adik. Gimana hari ini? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Tema kita hari ini tadi apa? Aku diajar. Jadi semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan mempunyai komitmen mau diajar oleh Tuhan. Nah, ada apa ya di sini? Ada Bang Duben ya? Hari ini bertepatan dengan awal bulan Mei 2020. Saatnya kita mau merayakan ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Ayo, siapa yang ulang tahun? Angkat tangannya. Nah, kita mau merayakan bareng-bareng nih adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Ayo kita nyanyikan. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Boleh sambil joget-joget di rumah adik-adik. Yuk, joget terus yuk. Yuk. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kita motif lilinnya ya. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Tiup sama-sama abang ya. 1, 2, 3. Yeay. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kita sudah merayakan bersama-sama bagi adik-adik yang berulang tahun periode 13 April sampai dengan hari ini tanggal 3 Mei
2020. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Panjang umurnya, sehat selalu, semakin pintar studinya, semakin taat sama orang tua, dan semakin rajin untuk ke sekolah minggu. Nah, yang sudah berulang tahun, nanti ketika masuk, siapa aja yang sudah dirayakan dari bulan lalu sampai bulan ini sudah masuk, nanti akan diberikan hadiah oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Jangan lupa diingetin ya. Oke, kita mau lanjut adik-adik untuk doa penutup. Sampai jumpa lagi. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami boleh sekolah minggu. Biar Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Biar Tuhan yang terus mengajari setiap kami. Biar setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.